Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Pak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih punya semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Oke, pada hari ini kalian berjumpa kembali dengan saya, Pak Josi Seran, dalam pembelajaran informatika. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam perangkat lunak. Dan lebih spesifiknya kita akan membahas tentang perangkat lunak berdasarkan sumber, yaitu ada open source dan ada closed source. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Pak mengajak kalian semua untuk kita berdoa, dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum masuk pada materi inti, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena pada hari ini kita mempelajari materi tentang macam-macam perangkat lunak atau software. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang perangkat lunak berdasarkan sumber. Yaitu ada open source dan ada closed source. Oleh karena itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, yaitu kalian dapat memahami tentang apa itu perangkat lunak open source dan closed source. Dan yang kedua, setelah kalian mempelajari video ini, kalian dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari perangkat lunak open source dan closed source. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui contoh-contoh dari perangkat lunak open source dan closed source. Baik, anak-anak, mengawali materi Pak pada siang hari ini, Pak mengajak kalian untuk menyimak beberapa video yang Pak tampilkan tentang interview atau tentang wawancara tentang materi open source dan closed source. Silakan anak-anak menyimak. Setelah kalian menyimak video ini, maka di akhir video Pak akan memberikan sebuah simpulan atau penjelasan singkat tentang materi kita pada hari ini. Oke, silakan menyimak. Selamat malam, Bang. Ya. Saya Adityo. Nama Bang siapa? Oh, nama saya Septian dari 09. Kenapa? Gini Bang, saya dari kelas 09 MT3 nih. Kami ada tugas interview, Oh, tugas sistem operasi. oh. Jadi Ya. boleh minta waktu Abang sebentar. Oh, ya silakan, apa yang ingin Anda tanyakan? Mau tanya-tanya tentang open sama closed source. Open close source maksudnya? Sistem operasi Iya. ya? Oh, oke. Silakan. Bisa kita mulai, Bang? Oke. Pertanyaan pertama. Menurut Abang nih, apa yang dimaksud dengan sistem operasi open source sama closed source? Sistem operasi, setahu saya ya, Ya. sistem operasi open source itu yang tersedia secara free trial untuk digunakan setiap user dan tidak menggunakan biaya menggunakannya dan dapat dipelajari secara umum. Kalau close tidak tersedia secara free, namun dia memiliki trial untuk menggunakan program tersebut. Pertanyaan kedua, Bang. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi open source? Kalau menurut saya untuk open source itu tuh lebih condong ke buy trialnya ya, membayar secara pribadi untuk menggunakan suatu software. Nah, itu kekurangannya. Kalau kelebihannya yang closed source, dia lebih stabil servernya. Sementara kalau untuk yang open source, dia secara trial, dia free. Namun itu tadi rawan akan hacking. Kayak gini, kamu nyimpan namanya file, namun mau korup, terjadi bug gitu. Oke. Terus Pertanyaan selanjutnya, Bang. Hah? Apa contoh-contoh dari sistem operasi open source sama closed source? Menurut saya
yang sudah saya gunakan itu yang open source Linux, dia secara tidak menggunakan trial. Kalau contohnya yang saya gunakan yang closed source Windows 10 itu closed source menggunakan trial. Nah, terakhir nih Bang ya. Ya, Menurut Abang, lebih unggulan yang open source atau closed source? yang closed source sih, karena lebih stabil walaupun membayar. Oke. Dan terima kasih banyak Bang yang bantu-bantuin ya. Kenalin, nama saya Erik. Saya Roy. Ini aku ada tugas nih, mau nanya-nanya nih tentang sistem operasi. Kami nanya abang nih, apa pengertian tentang sistem operasi open source dan closed source? Kalau yang saya tahu, yang open source itu sistemnya gratis, dan kalau misalnya yang closed itu berbayar. Kalau kekurangannya dan kelebihannya? Kalau yang dari kekurangan nih, yang dari open, dia tidak ada garansi dari pengembang. Terus kalau misalnya kelebihan dari open, dia ada lisensinya atau label. Sedangkan kalau misalnya kelebihan dari closed, dia ini sistemnya terjaga kestabilannya terjaga, sistemnya terjaga kestabilannya, dan kekurangannya harus memakai antivirus. Oke. Nanya, aku nanya lagi, ada 2 pertanyaan lagi lah. Contoh sistem operasi berbasis open dan closed source. Yang open Unix, yang closed ada Windows dan iOS. Kalau yang lahir nih Bang, menurut mana sistem operasi yang lebih baik, open source apa closed source? Sejauh ini mungkin menurut saya masih bagus closed karena sistemnya berbayar, dan kalau misalnya saya berbayar mungkin fasilitasnya juga lebih lengkap ketimbang daripada open. Kalau open, kenapa tuh? Dia gratis, dan nggak mungkin kalau kan kita mengandalkan gratis terus, suatu saat pasti kan kita ingin kelebihan, dan kelebihan tersebut kita harus membayar, dan kelebihan tersebut kita dapatkan dengan cara membayar tersebut. Baik, anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, maka Pak memberikan penjelasan tentang apa itu closed source dan apa itu open source. Baik, closed source adalah software atau perangkat lunak yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Jadi sang pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun membayar. Nah, meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah software atau perangkat lunak tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika di lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Nah, keunggulan closed source, kita bisa mengetahui kode-kode pembuatan program itu. Kalau sudah tahu kode atau struktur program tersebut, maka kita bisa mengedit program itu sesuai keinginan kita. Bisa jadi program yang berbayar menjadi gratis karena kita edit. Itu kalau si pemilik program mau memberikan kode-kode tersebut secara gratis. Nah, itu penjelasan tentang apa itu closed source. Nah, yang berikut, apa itu open source? Atau apa itu perangkat lunak open source? Nah, perangkat lunak open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Nah, jika ada pembuat perangkat lunak yang tidak mengizinkan kode programnya diubah atau dimodifikasi, maka bukanlah disebut sebagai open source, walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut tersedia. Nah, itu penjelasan tentang pengertian closed source dan open source. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih tahu tentang keuntungan dan kekurangannya, Pak sudah membagi buku informatika di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu Pak sudah memberikan link
untuk kalian mendownload bukunya. Kalian silakan membaca di buku tersebut. Ya, di buku yang sudah disampaikan di kalian, yang kalian harus mendownload karena semua materinya itu sudah ada di situ. Nah, di situ ada keuntungan dan kekurangan dari perangkat lunak open source dan closed source, dan juga dijelaskan juga tentang contoh-contoh dari aplikasi open source dan closed source. Nah, anak-anak, untuk memperdalam materi, kalian bisa searching atau bisa mencarinya di internet tentang apa itu open source dan apa itu closed source. Belajar bukan hanya tunggu dari guru, tetapi kalian bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dengan fasilitas internet yang kalian punya. Untuk menambah lebih banyak, kalian bisa mencari referensi di internet untuk menambah pengetahuan kalian, khususnya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang aplikasi atau perangkat lunak open source dan closed source. Karena ketika kalau Pak menjelaskan lewat video terlalu banyak, kalian akan cenderungnya jenuh dan bosan. Tetapi Pak lebih berharap kalian mencari di internet karena begitu banyak sumber atau materi yang kita dapatkan lewat internet. Kalian bisa mencari menggunakan Chrome, Google Chrome, ataupun bisa kalian nonton di YouTube. Tinggal kalian memasukkan kata kunci seperti apa itu open source atau apa itu closed source. Maka di YouTube ataupun di Google akan memberikan materi-materi untuk kalian. Nah, silakan kalian mempelajari. Hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Pak berharap kalian lebih banyak belajar mandiri. Kalaupun ada hal-hal yang kalian tanyakan, silakan kalian japri ke guru informatika, karena kami di SMP Negeri 2 ada 3 orang guru informatika dan mengajar di kelas 7. Jadi kalau ke Pak Josi kan mengajar di kelas 7 A, B, C, D, dan E. Sedangkan untuk teman-teman yang lain itu mengajar di kelas-kelas F, G, H, I, J, dan K. Jadi silakan bertanya ke kalian punya guru masing-masing. Kami bersedia untuk menjawab kalau ada pertanyaan dari kalian. Oke, anak-anak, hari ini kita cukup sampai di sini. Tidak ada tugas untuk kalian, tetapi Pak berharap kalian lebih banyak mencari sumber belajar yang banyak lewat internet. Oke, terima kasih banyak. Menutup pertemuan kita pada hari ini, saya mengajak kalian semua untuk kita berdoa, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.